Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasi. Di sini kami memiliki 8 anggota kelompok dengan nama-nama sebagai berikut. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk unit perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendali seakan-akan entitas tersebut merupakan suatu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Lalu selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasi 1. Dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. 2. Dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan konsolidasi yang disusun agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau ekonomi entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi ini diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi. Konsep dan standar laporan keuangan. 1. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. PSAK 4 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi biasanya diterapkan untuk sekelompok perusahaan ketika salah satunya memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan di perusahaan lainnya. 2. Pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung biasanya terjadi jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Pengendalian tidak langsung atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. Penggabungan usaha melalui akuisisi saham. 1. Entitas pelaporan. Penggabungan usaha membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah kepada pengendalian dengan tim manajemen tunggal. 2. Hubungan induk anak. Suatu perusahaan yang tidak memiliki lebih dari 50% saham bentuk suatu perusahaan lain dapat mengandalkan perusahaan tersebut melakukan sahamnya dan hubungan yang terjadi kedua perusahaan. Pengungkapan kebijakan konsolidasi. Karena PSAK nomor 4 menghilangkan kebijakan konsolidasi alternatif yang dapat diterima. Pengungkapan kebijakan konsolidasi berdasarkan PSAK nomor 1 hanya diperlukan untuk melakukan pengecualian seperti pengendalian sementara atau tidak ada pengendalian. Prosedur penyusunan. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan, dengan cara menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan yang terpisah, yang terdiri dari dua entitas atau lebih. Sifat-sifat laporan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun dengan mengabaikan status judiris dan lebih menitik beratkan pada segi ekonomisnya, itu disebut laporan keuangan. Dalam pembahasan hubungan kantor pusat dan cabang, pernah dijumpai laporan keuangan gabungan yang identik dengan laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba ditahan konsolidasi. Yang pertama, untuk menunjukkan berbagai pengaruh perubahan hak-hak pemegang saham, serta pengaruhnya kepada masing-masing kelompok pemegang saham. Yang kedua, pemegang saham mayoritas atau controlling interest
dan pemegang saham minoritas atau minoritas interest. Laporan laba yang ditahan disajikan dalam bentuk gabungan hanya terbatas pada saldo laba yang belum dibagi atau defisit yang diderita perusahaan. Afiliasi sejak terjadinya hubungan afiliasi tersebut. Saldo laba yang belum dibagi dan atau defisit yang diderita oleh perusahaan anak sebelum adanya hubungan afiliasi harus dieliminasi. Contoh soal, pada tanggal 31 Maret 2017, setelah PT Jaya membeli 85% saham PT JJ yang beredar dengan harga senilai Rp22.500.000. Pada tanggal 22 Desember 2017, PT JJ mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000. Sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2017. Selama tahun buku, PT Jaya memperoleh laba senilai Rp4.700.000 dan PT JJ senilai Rp3.800.000. Berikut adalah penjelasan dari soal tersebut. 1. Jurnal pada PT Jaya. Pengumuman dividen tanggal 23 Desember meliputi piutang dividen senilai Rp2.635.000. Invest saham PT JJ senilai Rp2.635.000. Pembayaran dividen 30 Desember meliputi kas yaitu senilai Rp2.635.000. Piutang dividen senilai Rp2.635.000. Mencatat laba anak perusahaan. Invest saham PT JJ senilai Rp3.230.000. LYT PT Jaya senilai Rp3.230.000. Mencatat laba 31 Desember, kas senilai Rp4.700.000, LYT senilai Rp4.700.000. Jurnal kedua pada PT JJ. Pengumuman dividen tanggal 23 Desember, LYT senilai Rp3.100.000. Utang dividen senilai Rp3.100.000. Pembayaran dividen 30 Desember meliputi hutang dividen sebesar Rp3.100.000, kas senilai Rp3.100.000. Mencatat laba 31 Desember meliputi kas Rp3.800.000, LYT senilai Rp3.800.000. Jurnal pada saat membeli saham tanggal 1 April meliputi modal saham PT JJ senilai Rp7.625.000. Agio saham senilai Rp2.975.000. LYT PT JJ sebesar Rp2.125.000. Goodwill meliputi goodwill sebesar senilai Rp9.750.000. Invest saham PT JJ senilai Rp22.500.000. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada salah kata dari presentasi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.